Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta rasa syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah, dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, bentuk penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat duhur berjamaah di awal waktu. Mudah-mudahan segala bentuk amaliyah ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ahnya, sampai kepada kita sekalian. Semoga nanti di hari akhir diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-mukarramun, para alim ulama dan juga jamaah, baik ikhwan dan akhwat Masjid Al-Jabar, jamaah salat duhur yang saya muliakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Yang pertama, saya pribadi dan juga rombongan mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Besar Al-Jabar yang telah memberikan waktu kepada kami, khususnya setelah sholat duhur ini, untuk bersilaturahmi. Kalau tausiah saya manut sudah cukup oleh Syekhuna Al-Mukarram barusan. Namun saya berani berdiri di sini yang pertama untuk bersilaturahmi, kebahagiaan bagi kami. Kami dari kota Tasikmalaya yang tergabung di Majelis Dzikir Terapi Kiai Haji Waryono, yang di dalamnya salah satunya beliau membentuk yaitu kumpulan ulama yang dinamakan dengan SMS, yaitu silaturahmi membawa sejahtera. Di SMS itu kami membahas berbagai permasalahan, berbagai macam permasalahan perjalanan keagamaan yang terjadi di lingkungan masing-masing. Dan juga bukan hanya kami membahas tentang permasalahan yang terjadi perjalanan keagamaan di daerah masing-masing, dan juga kami membahas bagaimana pondok-pondok pesantren, para kiai untuk bisa hidup sejahtera dalam artian
nafkah duniawi tidak menjadi hambatan untuk melaksanakan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berkat beliau kami disatukan, dan pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ini membawakan berkah bagi kita semuanya. Untuk mengisi sekedar sekapur sirih oleh-oleh dari kota Tasikmalaya, dan mungkin alhamdulillah di sini para pengurus begitu luar biasa. Kayaknya saya tidak perlu memperkenalkan diri kesepuhan, dikarenakan nama saya cukup unik. Jadi diberi nama oleh orang tua itu Susendi Asadullah. Jadi kalau MC-nya kurang pawai, kemarin saja waktu Rojaban itu ada yang salah. Jadi mungkin MC-nya udah agak tua kesepuhan, terus mendengarnya tidak langsung. Ketika saya dipanggil untuk selanjutnya tausiah diniyah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Susanti Asadullah. Jadi saya bagaimana ini sudah gaya begini jadi disebut Ustadz Susanti. Jadi nama Susendi Asadullah. Alhamdulillah saya diamanahi lembaga Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Kalau melihat dari ayat yang mungkin pada kesempatan ini saya tidak akan membahas keseluruhan ayat yang saya telah bacakan dalam mukadimah tadi, saya menggarisbawahi bahwa di dalam Al-Quran bukan hanya satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata istilah ulul albab. Saya gali makna ulul albab itu adalah orang-orang yang menggunakan akal pikiran atau orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Saya gali kembali, ternyata sebagian mufassirin memberikan tafsiran bahwa yang disebut ulul albab itu adalah salimatul fikri, adalah orang-orang yang selamat pikirannya, orang-orang yang bersih pikirannya. Ya, bagi kita di sini yang akan saya sampaikan, yang akan kita sama-sama petik, apa ciri-ciri orang yang salimatul fikri, yang bersih pikirannya, yang selamat pikirannya? Cirinya yang pertama, orang-orang yang senantiasa dawam zikrullah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu wahana untuk menyelamatkan pikiran kita yaitu dengan senantiasa memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan zikir bisa dilaksanakan dengan zikir bilisan. Zikir bisa dilaksanakan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah-kalimah thayyibah, bahkan para ulama berpendapat setiap perkataan yang keluar yang ada manfaatnya, baik itu nasihat, wejangan-wejangan, maka itu juga termasuk kepada zikir bilisan. Maka dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama menggunakan lisan ini, yang kalau lihat dari dohirnya, lisan ini tidak seperti senjata, tapi ketika lisan ini sudah melukai hati, keluar ucapan-ucapan yang bukan semestinya, itu bisa menimbulkan kemadaratan yang sangat luar biasa bagi kita. Zikir bilisan. Yang kedua, zikir itu bisa dilaksanakan dengan zikir bil arkan, dengan zikir anggahota badan. Hati, mata, pikiran kita, tangan, kaki kita langkahkan untuk melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita telah laksanakan salat duhur berjamaah di tempat ini. Dohir kita, batin kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu bentuk zikir bil arkan. Yang kedua, tanda-tanda orang yang selamat pikirannya yaitu orang yang senantiasa bertafakur. Kalau yang saya temukan Pak Yayi, tafakur itu istilahnya berjalannya hati dan pikiran kita
dari makom aghyar, dari makhluk itu bisa menuju kepada Sang Khalik. Berjalannya hati dan pikiran kita dari lapangan makhluk bisa sampai kepada Sang Khalik. Kalau kita sekarang berada di tempat yang sangat mulia, yang sangat megah ini, mungkin kita terkagum-kagum. Tapi jangan sampai di situ, sampaikan hati pikiran kita kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin secara lahiriah, dohiriah ini dibangun oleh hamba-hamba Allah, oleh saudara-saudara kita, manusia biasa, sehingga bisa menghasilkan karya seperti ini yang menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Tapi hakikatnya ini adalah ilmu Allah, kekuasaan Allah yang dititipkan kepada hamba-hamba kita, sehingga dapat menjadikan tempat yang sangat luar biasa ini. Bahkan kalau dalam hikam itu, minimal bagi mukmin itu tafakur itu ada 3. Yang pertama tafakur zahidin. Kalau tafakur zahidin itu yaitu kita senantiasa mentafakuri, memikirkan bagaimana perjalanan dunia ini yang terus-terusan menuju kepada kefanaannya, menuju kepada kerusakannya. Kita dapat lihat bagaimana sekarang segala sesuatu tidak menentu, baik cuaca, keadaan dan lain sebagainya. Maka disitulah mukmin bisa bertafakur, yaitu dengan tafakur zahidin. Yang selanjutnya mukmin itu bertafakur, ada yang disebut dengan tafakur ahli orang-orang bersyukur, yaitu senantiasa kita semua mengingat segala bentuk karunia nikmat yang telah Allah berikan yang begitu luar biasa. Jangankan nikmat yang sangat besar atau di luar diri kita mentafakuri, kita merasakan begitu luar biasa nikmat karunia-Nya Allah yang ada pada diri kita. Tekenging wakanu ageng, maka jangan memikirkan yang terlalu besar. Bahkan kita suka gak sadar, ternyata nikmat yang kita anggap biasa, anggap kita kecil, begitu luar biasa. Contohnya, keluar ke dalamnya napas kita, itu nikmat yang luar biasa. Itu dapat dibuktikan, Pak. Ada salah satu jemaah haji kan dari Indonesia, Pak. Ketika sampai ke tanah suci, mungkin keadaan beliau sudah tua, usianya sudah senja. Kan kalau ibadah haji bukan hanya ibadah itu, Pak, ibadah fisiknya juga luar biasa. Ketika beliau melaksanakan ibadah haji, katanya dulu itu beliau jatuh sakitnya sesak napas, dibawa ke rumah sakit 1 hari sampai 3 hari. Ya, ketika beliau mau keluar dari rumah sakit tersebut, Pak, ya beliau bertanya, kalau dalam bahasa kita, berapa yang harus saya bayar? Ternyata hitungan kita yang harus Bapak itu bayar keluar dari rumah sakit itu 3 hari itu mencapai 10 juta. Si Bapak itu langsung nangis, Pak. Langsung nangis. Bahkan ditanya oleh pendampingnya, kenapa Bapak ini nangis? Apakah Bapak tidak mampu membayar biaya rumah sakit ini? Bukan. Kenapa Bapak nangis? Saya nangis sedang mentafakuri begitu luar biasa nikmatnya Allah. Saya berada di rumah sakit ini menggunakan oksigen selama 3 hari, kurun waktu 3 hari dinilaikan oleh uang hampir 10 juta. Tapi kita tidak sadar begitu luar biasanya karunia nikmat Allah, fasilitas Allah. Setiap detik, setiap menit kita bernapas dengan menggunakan udara yang telah Allah ciptakan, itu tidak ternilai harganya. Maka tafakurnya orang-orang bersyukur, yaitu ada tafakur kepada karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, ciri orang yang selamat pikirannya, bersih pikirannya, yaitu senantiasa mempunyai sifat atau perasaan husnudon, berbaik sangka kepada sesama manusia. Bahkan ini harus kita tanamkan, dikarenakan orang yang senantiasa berbaik sangka, maka hati dan pikirannya akan senantiasa tenang, aman, nyaman. Beda dengan orang yang senantiasa berburuk sangka, maka setiap waktu pikiran, hatinya tidak akan tenang.
Kalau orang yang berburuk sangka kan Pak, ada orang, ada tetangga kita ketika kita lewat gak senyum-senyum, nutas buruk sangka, maka yang sudah berburuk sangka pasti dia sedang benci kepada siapa? Kepada saya. Padahal tetangga tersebut itu bukan benci, lagi sariawan atau lagi sakit gigi. Dikarenakan sudah berburuk sangka, jadi sangkaannya sudah dia sedang benci kepada saya, gitu kan. Kalau orang yang suka suudon, yang berburuk sangka, di lingkungan Bapak ada Pak DKM, ada Pak RW, Pak RT datang ke rumah Bapak, mengetuk pintu Bapak. Kalau yang sudah berburuk sangka, ini pasti Pak DKM, Pak RT, Pak RW mau meminta apa? Sumbangan. Padahal Pak RW mau mengirim apa Pak? Undangan untuk mengambil uang. Jadi kalau orang yang senantiasa berburuk sangka, hatinya tidak akan tenang. Jadi mungkin itu 3 Pak untuk menyelamatkan pikiran kita: senantiasa berzikir, senantiasa bertafakur, dan senantiasa berbaik sangka. Mungkin untuk silaturahmi dicukupkan sekian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.